Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur, memuji Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah pagi ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin. Seperti yang kita tahu bahwa dari semua amalan kita yang ada, sholat merupakan ibadah utama yang akan Allah periksa sebelum Allah memeriksa amalan-amalan yang lain. Mungkin kalau dihitung kesulitannya, haji lebih sulit. Selain waktunya panjang, biayanya banyak dan membutuhkan fisik yang sangat kuat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi dari semua ibadah itu, ibadah sholatlah yang akan menjadi kunci dari ibadah-ibadah yang lainnya. Maka beruntung kita yang selalu melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Karena kalau kurang pada imam, Allah sempurnakan pada makmum. Kan sholat berjamaah itu tak mesti kita buat semua. Allahu Akbar, imam angkat takbir dan baca Fatihah. Kita datang terlambat, maka boleh kita tak baca Al-Fatihah. Begitu kita rukuk, baru saja mau turun, imam sudah naik. Hanya sempat menyebut sub saja. Itu pun tak tahu sub apa. Lalu kemudian naik. Allah juga menganggapnya bagus. Imam sudah sujud, kita masih lama karena lutut sakit, mau turun susah. Terpaksa mau landingnya itu posisinya memang betul-betul landing position. Baru saja meletakkan dahi, imam sudah bangkit lagi. Juga hanya sempat mengatakan sub. Yang kali ini kita tidak tahu sub apa lagi. Tapi Allah juga mengatakannya sebagai baik. Apa sebab? Karena dilakukan secara berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu kita saling menanggung. Berbeda kalau kita sholatnya sendiri. Beban Al-Fatihahnya ada pada kita, kesempurnaan segala-galanya ada pada kita. Kalau kurang kita sendiri yang tanggung, kalau lalai kita juga sendiri yang rugi. Itu sebabnya ibu bapak, sebahagian sahabat, atau mungkin boleh kita katakan seluruhnya, mereka merasa kalau sudah meninggalkan sholat secara berjamaah, itu tak ubahnya seperti kehilangan harta benda yang sangat besar harganya. Ada di antara khalifah muslim, satu kali dia datang sholat asar, tapi terlambat. Begitu dia sampai di masjid, orang sudah keluar. Di pintu masjid itu dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bertanya kepada beliau, siapa yang meninggal khalifah? Tak ada, kata beliau. Lalu kok mengucapkan inna lillahi? Orang kan selalunya mengatakan beranggapan bahwa inna lillahi itu kalau sudah wafat. Padahal tidak hanya di situ. Hilang sendal juga innalillah. Hilang suami itu lebih innalillah lagi. Siapa yang meninggal? Tidak ada, kata khalifah. Lalu aku tak dapat sholat berjamaah asar bersama jemaah sore ini. Lepas satu sholat asar berjamaah itu lebih besar kerugiannya daripada kehilangan kota Basrah di Irak.
Itu bagi yang merasa beriman. Bagi yang tidak, begitu lihatnya jemaah keluar, oh udah keluar dah, alhamdulillah selamat. Balik pulang. Tapi tidak jemaah yang di dalam ini. Di dalam ini insya Allah semuanya orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Kurang semangat untuk sebuah cinta. Orang biasanya kalau sudah disebut dicintai, mencintai, oh semangatnya luar biasa. Bayangkan saja gunung tinggi akan kudaki, lautan luas aku seberangi. Itu gara-gara cinta. Walaupun kemudian kena hujan saja kau kau takut dan batalkan janji. Judul lagunya Hujan di Malam Minggu tahun 1991 dari grup Manja, lagu-lagu. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi-pagi kita melihat banyak sekali orang berolahraga, macam-macam olahraga. Ada yang goes, ada yang memang berlari maraton. Sore juga ada orang berolahraga. Ada yang main badminton, ada lagi yang main futsal, ada yang angkat berat supaya berbodi dan berolahraga. Satu, walaupun jurusannya berbeda, tapi maksudnya tetap sama. Mereka ingin sehat dan tidak mau sakit. Tapi ternyata ibu bapak, sakitnya badan itu tidak semuanya karena kurang olahraga. Banyak penyakit dalam hidup kita justru muncul itu bukan karena berkurangnya berolahraga, tapi karena jiwa yang resah, pemikiran yang banyak, hati yang galau. Katanya kalau hati kita sedang risau, tensi darah naik. Betul begitu? Kok kayaknya jawabannya agak samar-samar, gak jelas. Kalau hati kita risau, naik tensi darah. Kalau kadar gula naik. Bisa juga kena risau? Bisa. Dan kadang-kadang kena makanan. Matoa itu katanya menyebabkan kadar gula naik. Saya ketika makan matoa bersama seorang guru pondok pesantren Al-Faruqi, dia sebetulnya kadar gulanya tinggi, tapi dia semangat makan matoa. Saya bilang dengan beliau, Ustaz, ini matoa membuat kadar gula kita naik kalau yang kita makan itu sedikit. Tapi kalau kita makan banyak, nggak naik kadar gula. Entah fatwa dari mana itu saya pun tidak tahu. Beliau yakin pula dengan kalimat itu. Mungkin sambil bergurau boleh jadi. Datang semangkok habis, datang mangkok kedua habis. Sudah habis warna hijau, datang pula warna merah. Kata santri-santri itu, Ustaz, ini lebih enak daripada yang tadi, coba lagi. Besoknya saya dengar dia masuk awal bulan Ramadan pokoknya. Setruk dia. Sampai sekarang nggak bisa dia lagi ngajar. Maka kalau jumpa dengan beliau terasa besar betul dosa saya. Ini gara-gara fatwa yang menyesatkan dia. Cuma dia yang lebih parah, kok diikuti pula. Dan jelas fatwa yang menyesatkan, diikutinya pula. Tahu kadar gula naik, banyak tinggi, dimakan kebanyak-banyak. Tapi bukan karena itu saja. Jadi di dalam kehidupan kita ini banyak sekali penyakit yang muncul itu karena keresahan. Dan keresahan itu munculnya bukan dari sini, tetapi dari hati. Disinilah letak seluruh rasa yang ada di dalam kehidupan kita. Rasa senang munculnya dari hati. Rasa sedih juga terletak di dalam hati. Rasa bahagia dari hati. Rasa kecewa dari hati. Kepengen nambah hati. Dari nafsu kemudian diokekan oleh hati. Atau sudahlah rasa cinta
dari hati, rasa benci dari hati, rasa iri dari hati, rasa macam-macam, semuanya muncul dari hati. Karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini memiliki kunci keselamatan utama manusia. Kalau ia bisa dikelola dengan baik, maka kesehatan akan muncul, keselamatan akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, banyak orang yang hidupnya resah bukan karena susah, tetapi karena hatinya yang tidak selesai. Melihat tetangganya berlebih, dia sakit. Melihat tetangganya ganti-ganti mobil, dia pingsan. Melihat orang naik prestasinya, dia risau sendiri. Padahal orang lain itu tidak akan mengambil bahagian yang dia punya. Karena konsep yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kita, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha. Rahmat apapun yang Allah berikan kepadamu, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi apa yang Allah tahan darimu, Allah tidak mau itu sampai kepadamu, maka tidak akan ada yang dapat membantunya untuk sampai kepadamu. Artinya perahu hidup ini sendiri-sendiri, ibu bapak, tidak akan bercampur. Walaupun mungkin begitu banyak jumlahnya, tapi Allah itu maha tahu tempatnya, maha tahu kadarnya. Perahu itu sendiri-sendiri. Beliau ustaz juga, tapi perahunya beda dengan saya. Perahu beliau perahu pacu jalur, saya perahu nelayan. Beda formatnya. Beliau lebih laju dari saya. Beliau pakai kopiah haji juga, saya pakai kopiah haji juga, tapi perahunya beda. Beliau di bisnis, saya di mengajar. Ada lagi Pak Sudirman, langsung beliau teranggung. Teranggung ini bukan kena paham ibu bapak, kena agak ngantuk sedikit. Karena memang sungguh-sungguh begini, menahan mata itu lebih berat daripada menahan emosi. Kalau kita menahan emosi masih bisa, tapi menahan mata nggak bisa. Beliau ustaz juga, tapi ilmunya beda, perahunya beda. Karena itu prinsipnya di dalam agama kita, perahu hidup itu masing-masing, dan kita tidak akan saling mengambil, juga tidak bisa saling mengganggu. Tak perlu saling mengganggu, karena tak ada gunanya. Kita ganggu mau kapal perahu orang lain, kelihatannya berkurang, tapi Allah tambah karena begitu jatahnya. Sementara kita ambil punya dia, kita letakkan ke kita, kelihatan untuk kita bertambah, tapi Allah bocorkan dari tempat lain, akhirnya tetap juga sama jumlah. Nah hadirin yang Allah muliakan, karena keresahan, karena hati itu yang menjadi sumber dari kebaikan hidup, maka kalau kita mau tenang, mau nyaman, hatilah yang mesti kita kuasai. Kita mesti mencari obat-obat apa saja yang bisa membuat hati kita itu menjadi tenang. Minta ke dokter, dok berikan saya obat ketenangan hati. Pernah dengar ada rumah sakit yang menyediakan itu? Mungkin karena baru dicoba, makanya tak dengar. Cobalah dulu, tanya nanti di rumah sakit awal bros, apa penyakit ibu? Resah. Berikan saya obat ketenangan hati. Kira-kira ada tidak di rumah sakit? Tidak ada. Di apotik? Tidak ada. Atau di sinse? Enggak ada. Dukun? Enggak ada. Dukun beranak? Lebih tidak ada lagi. Lalu di mana kita akan mencari obat ketenangan hati ini? Mungkin tempat yang paling tepat untuk itu adalah di masjid. Disinilah tempat menenangkan hati itu. Makanya orang yang berada dalam masjid itu cenderung tenang. Suara tidak terdengar, bahkan nunduk saja semuanya. Saking tenangnya, kita tanya balik lagi, gak ada jawaban. Ada pertanyaan, gak juga ada jawaban. Karena ketenangan. Ya walaupun tenang itu tenang sambil menikmati begitu. Hadirin yang Allah muliakan, disinilah kita akan dipahami
paparkan dan diberikan secara gratis obat-obat yang akan menenangkan jiwa. Maka orang yang selalu datang ke masjid, yang hatinya terikat dengan masjid, dia akan mengkonsumsi banyak produk yang dibuat dan dilahirkan di masjid. Semuanya itu boleh dikatakan bermuara kepada ketenangan jiwa. Pagi ini kita akan berbicara tentang 4 obat yang akan menenangkan jiwa. Ini silahkan dibuat. Nanti saya kasihkan resep obatnya. Ini gratis ibu bapak, nggak bayar, karena saya juga nggak membelinya, cuma membacanya saja. Lalu kemudian diambil dan kemudian resepnya diramu, lalu diberikan ke kita. Silakan nanti dikonsumsi. Tidak ada aturan konsumsinya 2 kali sehari, 3 kali sehari. Boleh dimakan suka-suka. Kalau obat dari dokter 3 kali sehari Pak, Bu, jangan lebih. Kalau lebih kena nanti tulang. Kalau lebih efeknya ke telinga, nanti bisa pegal. Obat hati yang kita tawarkan ini silahkan dimakan suka-suka. Pagi boleh, siang boleh, malam pun boleh, mau tidur pun dimakan boleh, bangun tidur dimakan boleh, sedang tidur pun tak ada masalah. Silahkan dimakan obatnya. Apa obat itu? Pertama, yang menenangkan hati itu adalah keimanan. Iman itu akan menjadi obat utama dari penenang hati. Apa makna iman? Percaya. Lawannya tak percaya. Ibu bapak yang Allah muliakan, yang membuat kehidupan kita resah banyak itu apa? Rezeki, sakit, masa depan anak, bagaimana anak saya nanti, kira-kira duit cukup tidak sampai akhir bulan. Kan itu yang selalu membuat kehidupan kita resah. Tapi jangan lupa, semua yang kita khawatirkan ini ada pemegangnya. Bukan kita yang akan bertukus lurus mencarinya. Ada pemegang kuncinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita yakin bahwa seluruhnya itu diatur oleh Allah, ya sudah, tenang-tenang saja. Toh burung yang tidak pandai apa-apa pun tetap kenyang. Makannya dijamin oleh Allah. Padahal dia cuma punya paruh dan punya cakar untuk hinggap, tapi dia kenyang. Begitu juga cacing yang ada di dalam tanah, nggak bisa bergerak laju, cuma mundur dan diam saja di situ selamanya. Ternyata dia juga punya hak sendiri dan Allah menjaminnya. Ada ikan di dasar laut didatangi oleh rezekinya sendiri. Ada lagi kepiting. Kepiting itu di mana bergeraknya? Dalam lumpur, ibu bapak. Kalau mencarinya perlu dimasukkan tangan ke dalam lumpur itu, tarik, baru kemudian kepitingnya dapat. Ia tidak diabaikan oleh Allah. Dan yang pernah kita sebutkan ada tungau. Tungau. Tahu tungau? Apa namanya Pak? Amo. Kalau amo itu putih. Kalau tungau merah. Berarti kalau tahunya amo, itu berarti kampungnya mulai dari Rimbo Panjang ke Udi ke barat itu. Pasti dari situ kampungnya. Karena orang lain tak tahu amo, orang situ cuma tahu amo. Warnanya putih. Tungau warnanya merah. Sekecil itu tungau, Allah tak pernah lupa 1 ekor pun di antara mereka. Bahkan Allah tetap memberikan jaminan rezekinya dengan caranya sendiri. Dihinggapkannya di hewan, makanlah tungau. Dihinggapkannya pada manusia. Pernah digigit tungau Bapak Ibu? Nah. Di mana posisinya? Di ketiak? Di ketiak. Bayangkan saja tingginya dia berjalan, padahal warnanya merah dan badannya sangat kecil. Kalau kita tengok pun nggak nampak betul, tapi dia bergerak. Bayangkan tingginya itu. Hinggap dia di ketiak, dihisapnya darah, bengkak ketiak. Itulah kerja Bapak mengganggu, akulah pasal di ketiak gatal. Ditengok di cermin tak nampak karena posisi cermin jauh. Baru setelah minta bantu istri,
tahulah bahwa yang membuat lengkap itu tungau. Tungau bang, itulah gunanya istri untuk menengok tungau di ketiak. Ya begitu juga suami tentunya. Nah di sini sebetulnya Allah tidak membuat makhluk itu dengan sia-sia. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak pernah merasa malu, gengsi membuat makhluk yang ba'udah, yang kecil sekali, atau bahkan lebih kecil daripada itu. Karena di situ ada hikmah yang terkandung yang boleh kita jadikan sebagai pembelajaran. Tungau yang sekecil itu pun mendapatkan jaminan, apalagi kita. Allah tentu lebih menjamin lagi. Kita makhluk paling mulia, makhluk yang dihargai. Katanya kita ini adalah khalifah. Oleh karena itu ibu bapak meyakini bahwa seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat jiwa kita menjadi lebih tenang. Sekarang ini kan yang kita takutkan masa depan saya kira-kira gimana ya kalau sudah tua. Jangan dipikirkan. Berdoalah muda terus. Jangan tua-tua. Orang mencari muda itu susah, kita malah memikirkan yang tua. Bahkan kita lebih cepat tua dari yang seharusnya. Belum tua tapi sudah tua duluan. Biarkan saja Allah yang mengurusnya. Karena setiap kali matahari terbit, dia akan datang dan hadir dengan rezekinya sendiri. Rezeki kita hari ini ada lagi jenisnya, berbeda jenisnya dengan rezeki kita besok. Lusa akan datang dengan rezekinya sendiri. Tahun depan ada lagi rezekinya sendiri. Bahkan sampai kita mati baru rezeki itu habis. Kalau sudah habis stok rezeki kita, maka di situ kita akan menembuskan nafas terakhir. Oleh karena itu tak perlu terlalu dipikirkan. Nah, semakin kita tidak menjadikan benda itu pemikiran yang berat, maka akan semakin tenang jiwa. Sebagian orang kalau kita lihat uring-uringan memikirkan bagaimana ini ya. Ada satu analisa yang bagus Bapak Ibu. Masih bangun? Masih, alhamdulillah. Kira-kira hutang itu rezeki apa tidak? Rezeki. Hutang. Kira-kira hutang itu rezeki apa tidak? Rezeki. Dari mananya rezekinya? Yang jelas tercekik setiap bulan. Apakah itu rezeki atau tidak? Nah, begini. Biasanya kalau Allah tahu bahwa kita takkan mampu, maka hutang itu takkan diluruskannya. Ada saja halangannya. Kadang suratnya tak lengkap, ada kalanya track record yang tak bagus, atau mungkin gaji yang terlalu kecil hingga membuat hutang itu tak bisa. Tapi kalau Allah tahu bahwa kita sudah pasti akan dapat membayarnya, walaupun dengan cara menahan selera, mencekik leher, tapi pasti terbayar, maka Allah biarkan itu berlalu. Urusannya mudah, kemudian hutang didapat. Karena itu kalau kita sekarang ini banyak hutang, jangan khawatir, insya Allah akan terbayar. Setuju? Boleh angkat tangan yang tidak berhutang? Ini wajah-wajah berhutang semua ini. Yang ngomong ini kayaknya lebih banyak lagi hutangnya daripada yang mendengar. Itu konsepnya sebetulnya. Kalau Allah berikan kita kesempatan berhutang, dan mungkin itu tanda Allah bersiap untuk membayarnya, walaupun dengan cara yang kadang-kadang membuat dada kita sesak, membuat jiwa hati kita sedih, membuat kepala kita pusing. Tetapi Allah menjanjikan kalau itu sudah diridainya, pasti dia mempunyai jalannya. Dengan cara apapun itu akan tetap bisa diselesaikan. Maka ketika kami mulai melaunchingkan pemungutan zakat dengan payroll system, payroll ini pemotongan langsung gaji sehingga masuk ke rekening Basnas. Ini modern Ibu Bapak. Dulu manual, diberikan dulu uangnya kepada
pegawainya, kemudian dia sendiri yang datang nanti ke kantor. Ternyata prinsipnya yang dipegang itu kan berdasarkan kesadaran. Rupanya kalau dipulangkan kepada kesadaran, nggak sadar-sadar ternyata. Karena uang itu kalau sudah sampai di kantong keluarnya bayar. Itu berat mengeluarkannya. Sementara mereka punya kewajiban. Maka dilakukanlah payroll. Payroll itu dipotong langsung. Ada sistem penggajian. Masukkan nama, kemudian NIM, nomor induk pegawai, NIP, dan seterusnya golongan. Nanti ada gaji berapa? Diklik Islam, maka nanti akan terteralah di situ berapa jumlah zakat yang mesti dikeluarkannya. Kalau Islam 2,5%. Awal-awal itu ibu bapak itu menjadi problem karena banyak yang mengeluhkan, Pak, gaji kami itu Pak nol. Kalau nol nggak gaji namanya itu. Bagaimana bisa bekerja gajinya nol? Kemana perginya? Sudah kami letakkan di bank semuanya. Dipinjamkan di slip gajinya itu di SK-nya gadaikan ke bank, kemudian dibuat pinjaman. Ini soal halal atau tidak saya tidak bahas. Ini hanya sekedar permasalahannya saja. Nggak ada lagi duitnya, semuanya sudah kami gadaikan ke bank. Untuk waktu itu kepala BPKAD ngomong, berarti kan uangnya sudah kalian pakai duluan. Iya kan? Iya. Hanya karena sudah dipakai duluan, lalu kalian tidak mau berzakat lagi. Bagaimana cara kalian menjawabnya kepada Allah Ta'ala? Akhirnya diam semua, tapi tetap juga dongkol. Maka ketika sistem itu dimulai, banyak yang mencoba untuk tidak mengisinya semua. Nama, jumlah, agama. Ini yang di agama ini yang mereka takuti. Karena kalau dimasukkan Islam, terpotong 2,5. Dicobanya untuk memasukkan agama lain, masukkan Kristen. Ternyata potongannya 10%. Nggak mau di-back lagi. Bagaimana cara nge-backnya? Karena sudah di-apply. Baru menyesal di situ. Menyesal saya menjadi orang Kristen pagi ini. Rupanya potongannya 10%. Besok masih punya ikhtiar lain. Karena selain Islam dan Kristen masih ada agama lain. Dipotongnya, diklipnya, dimasukkannya Buddha. Hilang 6% dari gaji. Lagi-lagi terpotong, kesal. Baru dimasukkannya kembali Islam sajalah kalau begitu. Ternyata yang paling kecil zakat itu adalah Islam. Di dunia ini yang paling kecil zakat itu adalah Islam. Tak ada yang lebih kecil daripada itu ibu bapak. Kalau sekiranya kita bertanya kepada Katolik juga 2,5%. Tapi Protestan, Hindu 2,5%. Tapi yang lain-lainnya itu di atas Islam. Nah hadirin yang dirahmati, kalau kita pikir kenapa Allah izinkan berhutang sebegitu banyak, tanda bahwa Allah berpikir akan bisa dibayar. Dan setelah dipotong, ternyata mereka sampai sekarang masih hidup. Gak ada yang mati karena pemotongan itu. Sudah berjalan tahun kedua. Dampak dari pemotongan zakat secara payroll, akhirnya zakat meningkat tajam. Insya Allah tahun ini zakat di Provinsi Riau itu saya pikir akan sampai 53 miliar. 50 sampai 53 miliar. Itu baru di lingkungan para pegawai. Belum lagi ke yang lain-lain. Kalau sampai nanti kepada swasta, potensi zakat di Provinsi Riau itu 8 triliun Bapak Ibu. Kalau 8 triliun itu dapat, gak ada orang miskin lagi di Provinsi Riau ini. Semuanya bisa kita kendalikan. Tak ada anak-anak yang tak bisa sekolah. Sekarang saja dengan 42 miliar, banyak sekali yang kita buat. Kemarin kita melaunchingkan pemberian zakat kepada 1.227 anak sekolah, mulai dari yang berhutang sampai kepada yang tidak, yang pembayaran UKT, prestasi, anak-anak tahfiz di dalam negeri, di luar negeri, di Mesir, di Yaman, banyak sekali manfaatnya ternyata. Tapi bagi anak-anak yang berprestasi, yang tidak berprestasi,
Tuh kami sekolahkan di daerah paling luar Riau, yaitu daerah pesisir. Ada pondok pesantren Pulau Rupak namanya. Di situ anak-anak belajar. Kalau sekarang ini uang sekolahnya tidak dipungut, tapi mereka wajib membayar uang makan. Uang sekolah tidak ada, karena uang sekolahnya dibayar dari dana zakat kepada guru-gurunya yang mengajar. Begitu juga infrastrukturnya tak pakai uang-uang pembangunan. Mereka masuk dan 350.000 itu satu bulan untuk makan mereka. Itu anak-anak kita disekolahkan di rumah. Di Pulau Mandul juga. Dan terakhir kemarin itu kami buat di Rangsang pesisir. Karena sampai di situ ibu bapak, bersyukur kita rasanya tinggal di kota ini. Sampai di situ memang benar-benar kampung. Mohon maaf kalau ada orang Rangsang di sini. Betul-betul kampung. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana barang bisa masuk dan bagaimana pula membawa produksi pertanian keluar, karena jalannya sangat kecil. Hanya bisa lewat motor, mobil tidak bisa. Maka kata teman-teman ketua, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang di Pulau Rangsang itu? Orang-orang gimana? Ibu-ibu yang hamil, kalau dia harus ke rumah sakit itu sering meninggal di jalan. Mau dimasukkan ke mana? Diletakkan di atas motor. Kita yang sehat pun bisa melahirkan, apalagi ibu yang mau melahirkan. Sakit pinggang luarnya, karena jalannya jelek sekali. Kemudian kecil. Kalau gitu katanya kita beli Kaisar yang ada gerobak di belakang tuh. Saya bilang kalau Kaisar kita beli, kemarin ibu-ibu itu dibawa dalam kondisi hamil meninggal di jalan. Tapi kalau Kaisar kita beli, kita letakkan di belakang, jadi sarden dia, karena diguncang-guncang begitu hebatnya. Akhirnya solusinya cuma membuat ambulan laut namanya. Ambulan laut itu kapal ya, speed itu diberi sirine, kemudian diletakkanlah fasilitas-fasilitas di dalam. Tetapi melalui jalan ceng sama juga, karena sangat kencang. Begitu kondisinya yang keluar. Nah, alhamdulillah sudah bisa kita berikan sedikit solusi, tapi masih banyak lagi tugas yang harus kita selesaikan. Karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan itu. Saya tidak tahu dari mana masuknya kok sampai bulan kemarin tadi ini. Apa cerita kita tadi tentang ini? Utang. Maka kalau kita memiliki kemampuan untuk berzakat, jangan dipikirkan ini nanti dikemanakan zakat saya ya. Pasti akan didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima. Anak yatim sekarang banyak, orang miskin banyak. Ini ada seorang ibu kemarin, dia sudah sering WA saya sebetulnya. Kemarin dia WA lagi, saya sedang berada di rumah sakit, di rumah sakit Pak. Saya tanya siapa yang sakit? Saya. Sakit apa? Batu empedu. Jadi dioperasi. Anaknya 5 kecil-kecil, anak yatim pula. Saya tanya, anak-anak tinggalnya dengan siapa? Ditinggalkannya dengan tetangga. Dikirimkannya fotonya yang sedang pakai infus dan masih dirawat di rumah sakit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana beliau melalui kehidupan dalam kondisi seperti itu. Banyak sekali yang susah, luar biasa. Akhirnya saya telepon staf, tolong ditengok nama ini pernah tidak dibantu, ternyata pernah dibantu. Coba pergi ke rumah sakit, tengok ibunya, tanya ibunya apa keperluan anak-anaknya di rumah. Akhirnya staf saya datang ke rumah sakit, kemudian pergi lagi ke rumahnya membawa susu karena anaknya ada yang masih kecil. Nah sebetulnya ibu bapak, saya berharap ini di luar dari tugas saya sebagai ketua Basnas Provinsi. Saya ingin sebetulnya mengetuk dan mengajak kita. Ini kan pengajian sudah sangat lama ini. Yang saya tahu sudah 2 abad. Abad pertama masjid kita hijau, masih pintunya masih kayu waktu itu. Saya masih ingat. Ini sudah masuk periode kedua, generasi kedua. Masih juga saya memberikan pengajian. Ada lagi ustaz-ustaz lain yang keren-keren.
Pertanyaannya sekarang adalah kapan prakteknya ilmu itu? Prakteknya kapan ilmu itu? Kalau kita cuma sekedar ngaji terus menerus, sama seperti minum, begitu nanti habis maka selesai. Bagusnya jangan hanya minum, lama rame-rame buatkan sumur, biar orang lain juga bisa minum setelah kita tak lagi mampu minum. Akhirnya nanti bergulir terus manfaat dari yang kita lakukan itu. Ini kita dapatkan ilmu hari ini misalkan, kapan prakteknya? Nah coba kita pikirkan kira-kira apa yang mau kita buat ini untuk anak yatim yang 5. Itu berada di Jalan Tamrin 5, ada di Jalan Sukajadi 7, ada di Bukit Barisan 4 anak yatimnya. Ada lagi, kalau saya sebutkan semuanya pusing kita nanti mendengarnya, karena banyak sekali. Saya sebetulnya punya harapan muncul satu lembaga yang secara khusus itu memberikan dan mengelola satu perumahannya dan yang kedua pendidikannya. Karena dua ini yang paling penting. Kalau makanan itu kita makan, mereka juga makan. Makanan sederhana pun mereka juga bisa. Kemarin begitu selesai makan siang, saya mengantar istri ke rumah sakit karena dia bertugas di rumah sakit. Begitu mau keluar, ada ibu-ibu yang menggendong anaknya pakai jilbab dan ada lagi satu orang ditarinya anak kecil. Masih ada fotonya di sini. Entah saya tidak bisa mendustai bahwa mata itu selalu ke situ. Akhirnya setelah agak jauh saya sengaja singgah. Dan kemudian saya tanya, ibu masih punya suami? Masih bapak. Apa kerjanya? Kerja bangunan. Tapi istrinya itu mencari barang bekas, ngorek-ngorek sampah, membuka plastik yang sudah ditutup. Itulah kerjanya bersama anak yang kecil itu, dibawanya kemana-mana. Kalau nanti kita punya grup WA boleh saya kirimkan foto saya. Ayo nak senyum, senyum pula semuanya. Yang seperti itu kan perlu ditangani, Ibu Bapak. Saya sebetulnya sedang menunggu ide ini dari semua jemaah yang pernah didakwahi, yang pernah belajar apa actionnya dari ilmu-ilmu yang sudah kita tuntut. Yang menjadi masalah selalu menuntut ilmu ini dituntut tapi susah untuk diamalkan. Actionnya tidak. Sama seperti di An-Nur dulu. Masuk Ustaz Mustafa Umar dari 2007, masuk pula Ustaz Somad dari 2008, masuk lagi macam-macam. Dan generasi seterusnya saya masih berada di situ bersama mereka. Itu jemaah Masjid Agung An-Nur itu bukan main semangatnya. Akhirnya saya bilang dengan mereka, tuan-tuan sudah lama sekali menuntut ilmu. Sudah berapa lama Ustaz Mustafa ngajar kalian? Ngajar tuan-tuan 7 tahun. Sekarang prakteknya apa? Baru kemudian mereka berdonasi, mereka bersemangat. Akhirnya dalam seminggu kami bisa mengumpulkan 1 truk sembako dan juga termasuk beras. Diantarkan ke rumah orang-orang miskin. Cuma kata orang miskin itu, bapak mau mencari ya. Dipikirnya pula kita mencari. Karena sekarang yang datang-datang ke rumah orang itu caleg. Nah jangan biarkan caleg itu bekerja sendiri. Nanti susah mereka jawab, bapak mencaleg ya? Iya. Kalau begitu kami tak memilih, kenapa tak ikhlas? Sekarang mesti ada satu organisasi. Mungkin kita mulai dari sini boleh, kita mulai dari mana-mana pun boleh. Saya ada program dari Ibu Bapak. Ini program ini yang punya BSI, Bank Syariah Indonesia. Di situ ada fitur donasi namanya. Fitur donasi itu bisa kita letakkan mau berapa dan kapan ia akan tertransfer secara otomatis. Umpamanya setiap hari Jumat pagi saya ingin bersedekah Rp2.000, maka nanti dikonekkannya ke rekening kita. Dari rekening itu akan terpotong sendiri masuk ke rekening donasi yang akan kita tuju. Rp2.000 setiap hari Jumat. Kalau kita buat jangka waktunya setahun, maka setahun nanti dipotong setiap hari Jumat Rp2.000. Sangat mudah ternyata. Ini pernah digunakan oleh satu organisasi di Jakarta. Mereka membantu anak-anak sekolah itu bahkan sudah sampai 3 juta orang.
sampai mereka mendapatkan penghargaan dari PBB. Cuman sayang yang menggerakkannya itu Kristen, yang berdonasi itu orang Islam. Sayang sekali. Rasanya tersinggung saya dengan itu. 3 juta orang, anak-anak yang sudah dibantunya, sampai dapat perangkat itu tadi. Hanya orang Islamnya mana begitu? Kok yang buat orang Kristen? Seolah-olah mereka lebih dipercayai daripada orang Islam sendiri. Nah, ini hanya sekedar pancingan saja. Silakan Bapak Ibu nanti usulkan ke saya apa yang mau dibuat itu. Saya menawarkan dulu Ibu Bapak, saya setiap kali ceramah saya membawa kotak, namanya kotak rumah yatim dan duafa 10.000 seminggu. Awal-awal sebelum saya di Basnas, saya menggerakkan itu. Jadi kalau saya ceramah, saya letakkan kotak di atas supaya orang menengok agak unik. Kotak itu warnanya pink, sengaja dicari. Ada fotonya di sini. Saya gerakkan di Masjid Al-Falah. Setelah itu saya hantar. Diberikan makan kepada anak-anak jalanan. Apa kata mereka? Itu yang di dekat SKH itu ternyata mayoritas beragama non-Muslim itu yang minta sedekah. Dari dia segalanya. Tapi kan mereka orang, manusia. Mereka juga lapar. Kalau mereka lapar, gak usah ditanya agamamu apa. Cukup ulurkan saja. Maka ketika diberikan itu, mereka rombongan datang luar biasa banyak. Dan mereka bertanya, Pak, apakah kita akan seperti ini setiap Jumat? Ya, saya bilang. Tunggu Bapak di sini setiap Jumat. Karena mungkin terlalu sombong, bunyinya lain pula. Sakit saya juga kemudian. Dan sampai sekarang program itu mati, terputus. Mungkin mereka masih menunggu. Mana Bapak dulu yang suka bagi-bagi nasi itu? Nah, sekarang Ibu Bapak mau diapakan ilmu yang sudah kita dapatkan itu. Ayo kita mulai. Mudah-mudahan ilmu itu akan memberikan manfaat. Ada kalimat pepatah Arab yang sangat bagus. Al-ilmu bila amal kasyajar bila thaman. Ilmu yang tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah, tak ada manfaatnya. Kalau pohon tidak berbuah, ya gunanya tidak ada. Tapi kalau kita amalkan, ia akan mendatangkan lebih banyak kebaikan. Semakin banyak kita amalkan, semakin banyak kebaikan. Sistem tadi itu akan sangat memudahkan mengorganisasikan apa saja. Kemarin kita mempromosikan tentang sekolah, itu sudah hampir selesai. Rumah tahfiznya sudah hampir selesai. Tinggal membangun teras dan tiang-tiangnya sudah berdiri. Hari Rabu itu sudah coblok di atas dan itu sudah hampir selesai. Nah besok itu yang belajar di situ itu anak-anak yang tidak mampu. Saya tetap berkomitmen, saya sampaikan isinya tetap orang-orang yang tidak mampu. Kalau untuk berbisnis itu bisa, tapi itu yang ini kan tak boleh ditinggalkan. Nah Ibu Bapak, itulah nanti yang akan menjadi program. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan mari kita coba bersama. Kalau dengan bersama itu, maka sesungguhnya akan sangat banyak sekali yang bisa diselesaikan. Datang orang FKPP ke kami, Forum Pondok Pesantren Provinsi Riau. Pak, kami mau membuat acara karantina tahfiz. Berapa orang? Saya tanya, 120 orang. Dari mana pesertanya? Pondok Pesantren Riau. Rencananya mau dibuat di mana? Dibuat di asrama haji. Berapa anggaran biayanya? Saya tengok 600 juta lebih. Banyak ini saya bilang. 600 juta lebih. Bapak, kalau Bapak buat rumah tahfiz, sekarang tanya tahfiz, berapa lama durasinya satu periode? 35 hari. Apakah mereka sudah habis 30 juz dengan 35 hari? Belum. Lalu kalau begitu apa kelanjutannya? Kami buat periode kedua. Dari mana biayanya? Boleh dilihat. Iya juga ya. Biayanya dari mana? Kalau 600 juta satu periode, 1,2 miliar 2 periode yang dihabiskan dalam 70 hari. Mau banyak itu saya bilang. Dari mana biayanya? Zakat tak mungkin mengakomodir itu. Karena zakat itu sifatnya darurat. Lalu kemudian saya tanya, berapa anggota Bapak semuanya? Pondok pesantren ada 446 serial. Murid Bapak berapa semuanya? 280.000. Oke lah kalau begitu.
Lihat kalkulator saya, kita hitung. Bisa tidak menyuruh anak-anak itu bersedekah 300 rupiah setiap hari? Tak ada barang yang harga 300 rupiah di kantin. Daripada mereka buang benda itu, masukkan ke dalam kantong, ke dalam kotaknya. 300 rupiah setiap hari. Kalau 280.000 anak bersedekah 300 rupiah, saya hitung bapak memiliki duit 24 miliar satu tahun. Oh, baru dia terkejut, dia juga ya. Biarkan nanti pas nasnya mengutipnya, nanti setelah itu kalian ambil lagi. Kami hanya perlu pencatatan saja. Setelah itu kami balikkan sesuai dengan dana yang terkumpul di setiap korban. Nah begitu ibu bapak. Jadi sebetulnya untuk bersosial itu tidak terlalu rumit. Asal semua orang jangan berpikir bahwa kita harus memberi banyak, tidak. Tapi dari sedikit yang terkumpul itu akan menyebabkan kekuatan yang luar biasa dan banyak yang bisa dilakukan. Baik, itu yang pertama. Kunci ketenangan hati itu adalah iman. Yang kedua, ridha. Ridha, bukan ridha Roma. Kalau ridha Roma itu penyanyi. Tapi ridha. Ridha itu artinya rela dengan ketentuan Allah yang berlaku atas diri kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dan pastinya Allah itu sebetulnya memberi dan memperlakukan ketentuannya tak ada yang tak baik. Hanya menurut kita ini tak pantas berlaku karena tidak kita sukai, maka seolah-olah tidak menyenangkan. Tapi bagi Allah tidak, semuanya bermaksud baik. Penyakit itu Allah datangkan bermaksud baik. Kemudian itu kegagalan Allah datangkan bermaksud baik. Walaupun kebaikannya itu baru kita ketahui setelah itu. Karena tak selamanya Allah memberitahukan dari awal. Coba dan tengok orang yang terbang dari Bandara Haji Juanda menuju Singapura dengan Air Asia. Ada 8 orang penumpang yang terlambat dan tiketnya hangus. Marah-marah mereka kepada maskapai Air Asia sampai menepuk meja. Wow, kenapa kami tidak ditunggu? Ini tiketnya hangus loh bro. Kalau begitu pulangkan tiket kami. Oh gak bisa bapak ibu, kapal terbangnya sudah terbang. Lalu bagaimana cara kami? Orang maskapai tidak mau tahu. Kalau sudah terbang kapal terbang ya sudah, bapak ibu tertinggal. Dan nikmati sajalah bahwa tiketnya itu hangus. Oh bukan main marahnya mereka. Marah-marah sepanjang jalan mobil ketika pulang. Karena harus kembali. Sampai di rumah nanti buka pintu kaca, melemparkan tas ke tempat duduk. Karena kesalnya itu luar biasa. Nafas ngos-ngosan, kepala sakit, dada sesak. Ambil remote, hidup TV. TV ini gak ditonton nih, cuma melampiaskan saja. Di TV itu tertulis kapal terbang Air Asia yang terbang dari Bandara Haji Juanda diinformasikan kehilangan kontak dari menara kontrol. Nomor penerbangan RZ132. Ditengoknya tiketnya sama ternyata. Dan beberapa waktu kemudian dinyatakan bahwa kapal terbang itu memang jatuh di perairan Kalimantan dan membunuh semua penumpang yang ada di dalamnya. Kira-kira penumpang yang tadi marah-marah apa yang dibuatnya? Coba diekspresikan dulu yang marah-marah tadi itu. Kira-kira apa yang dibuatnya? Hah? Alhamdulillah. Tapi Kristen pula semuanya Pak Haji. Diambil nanti ada, diambil istri mah. Kapal terbang tadi itu jatuh mah. Untuk kita terlambat mama. Kalau sempat kita tadi tak terlambat, kita juga selesai. Untuk kita terlambat. Tadi katanya rugi, sekarang untung. Besok dibelinya tiket sengaja dia terlambat. Karena takut kapal terbang itu jatuh, karena mencari keuntungan. Begitulah selalu di dalam kehidupan kita. Allah itu maha pengatur ibu bapak. Kalau dia berikan kita sesuatu yang ridho saja, pasti ada tujuannya. Tak mungkin tidak ada tujuannya.
Saya berpikir dulu, kalaulah tak Allah uji saya dengan sulitnya masuk ke Mesir, mungkin saya termasuk orang-orang yang gagal. Karena Mesir ketika itu sedang diserang internet yang luar biasa. Maka saat saya sudah mulai berangkat dari Padang sehingga di Batam, dari Batam ke Singapura, dari Singapura ke Mesir, begitu sampai di imigrasi tak bisa masuk. Kata orang imigrasi, ente semua ini bukan untuk pergi belajar, tapi untuk bekerja. Tak boleh bekerja di Mesir. Ya Allah, karantina. Masuk karantina. Jadi kalau orang cerita karantina dengan saya, pernah saya coba. Tapi kalau karantina habis belum. Karantina benar. Dipulangkan lagi. Oh, patahnya bukan main. Karena mencari uang biaya keberangkatan itu saja, itu baru saya tahu kemudian orang tua menjual tanah. Lalu kalau balik lagi, tanah mana yang mau dijual? Rasa-rasanya habis seluruh kehidupan. Tapi rupanya hikmahnya begitu banyak. Nah, ibu bapak, ridha dengan ketentuan Allah itu adalah cara untuk menenangkan hati. Ya sudah, kalau memang begini maunya Allah, saya terima. Dibuatnya kita rugi, saya terima. Dibuatnya kita bangkrut, ini maunya Allah. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lain. Dibuatnya kita sakit, dibuatnya kita gagal, dibuatnya kita macam-macam, atau kadang-kadang diberikannya kesuksesan. Ridha dengan ketentuan Allah. Seorang perempuan datang ke rumah saya konsultasi keluarga karena sudah 8 tahun katanya persoalan keluarganya tak selesai-selesai. Masuk ke pengadilan sudah 8 kali, tapi gak juga putus-putus. Karena di luar katanya benci, di dalam pengadilan katanya sayang. Orang pengadilan juga bingung, ini bapak ibu mau cerai atau tidak sih? Akhirnya suruh pulang lagi 8 kali. Sampai dia di rumah saya, datangnya saya lihat agak berbeda. Suaminya pakai Mio, istrinya pakai mobil Rush. Dalam hati saya, perbedaan ini yang menyebabkan mereka sulit untuk disatukan. Begitu sampai di dalam, mereka ceritakanlah masing-masing keluhannya. Apa kata suaminya? Ustaz, menurut saya Ustaz, istri saya ini cocok dijadikan istri cuma 30%. Baru kali itu saya dengar ada orang suami yang mempersantasikan istrinya 30%, sisanya nggak cocok dibuat istri. Masya Allah, itu betul-betul menyakitkan. Istrinya nunduk saja, air matanya berlinang. Begitu suaminya pulang dia WA saya, Ustaz, saya masih berharap kami tetap bersama. Sebalas saya WA-nya, boleh, harapan itu penting. Tapi ibu juga harus berpikir untuk hal-hal terburuk. Karena ketentuan Allah itu bisa pada lanjut atau bisa pada gagal. Kalau sekiranya dia nanti tak kembali, ibu juga harus bersiap. Seperti ibu punya harapan, dia kembali. Tak dibalasnya WA saya itu lagi, cuma dibaca saja. Setahun kemudian dia WA lagi, Ustaz, ternyata dia punya istri yang lain. Sudah saya bilang dari awal. Tapi tak bisa itu diakal-akali. Ridholah dengan itu. Kalau kita tolak, kenapa engkau menikah lagi? Tidak setia denganku, nggak akan selesai. Mata tak mau tidur, orang sudah menikah kok. Mata tak bisa tidur, nanti selera makan hilang, penyakit banyak. Lebih baik kita ridhokan saja. Ya sudah, jatah saya berarti 8 tahun. Sisanya menjadi jatah istrinya yang baru. Silakan setelah itu membuka dan mengangkat bendera untuk mencari suami yang lain. Boleh aja lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menenangkan hati itu adalah as-sabru. Kalau sudah ada ketetapan Allah, maka bersabarlah. Tak ada cara yang lebih baik kecuali dengan bersabar. Rugi, sabar. Sakit, sabar. Sabar itu bukan berarti tidak ada usaha. Silakan kita berusaha, tapi tetaplah berlaku sabar dalam menunggu kelanjutan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan yang keempat, syukur kepada Allah Ta'ala. Itulah yang akan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Mudah-mudahan semua yang hadir hatinya ditenangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Saya tidak tahu apakah sempat sarapan pagi atau tidak, karena saya mau ke Rawapul ini sebetulnya. Tadi yang ngajak cepat Pak, baik. Kita ini kan harus patuh. Cepat Pak, baik. Mau ke Rawapul, mungkin jam 7.30 saya sudah berangkat dari rumah, jadi ada persiapan di sini. Kita tutup pengajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi